Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anji Fatunaja, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025, LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041111636. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Banyurip 2 kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Panji minta kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Badra, Ketua Kelas, memimpin doa di depan. Silakan duduk kembali. Kelas 5 pagi ini yang tidak hadir siapa? Masih sakit? Ya, semoga kita doakan Mas Alfa semoga lekas sembuh ya. Yang lain hadir semua ya tadi? Terima kasih. Pagi ini ngecek semangat dari anak-anak semuanya. Tepuk semangat. Luar biasa. Saya lihat ini dengan kita tepuk semangat ini, anak-anak semoga sudah 100% semangatnya. Pelajaran kemarin pengertian zakat, infak, sedekah dan juga hadiah. Panji ingin menyampaikan tentang zakat fitrah. Apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Mereka apa yang menyucikan diri, betul. Itu pengertian zakat fitrah. Bayarnya pakai apa? Beras. Bagaimana cara zakat? Ya, itu karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan ketentuan dasar zakat fitrah. Yang kedua yaitu menganalisis hikmah berbagi. Kita mulai dari pengertian zakat. Kali ini kita fokus ke zakat fitrah dulu. Zakat untuk diri kita, untuk badan kita, untuk jiwa kita. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok, bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Waktunya itu hanya di bulan Ramadan. Besaran zakat fitrahnya itu satu orang satu sok. Satu sok itu segini. Kalau dikonversi ke dalam kilogram itu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram per orang, per anak. Anak bayi pun wajib dizakati. Hukum zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu.
Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Agama Islam memiliki kelebihan makanan untuk Idul Fitri. Rukun zakat fitrah ada niat, ada muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat, ada mustahik, orang yang menerima zakat, dan ada bahan makanan yang dizakatkan. Mustahik zakat ini ada fuqara, orang-orang fakir. Orang itu orang yang tidak punya penghasilan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, itu fakir. Miskin itu orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kalau amil, petugas pengumpul zakat tadi, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, budak, itu orang yang hamba sahaya, ini budak ini menebus diri untuk merdeka, ini hamba sahaya. Kalau dalam hukum internasional sekarang itu sudah tidak ada budak, sistem perbudakan itu sudah dihapus. Budak itu jual beli orang, sekarang kan nggak boleh. Goreng itu orang yang terlilit hutang, punya hutang banyak untuk menyambung hidup, bukan untuk modal usaha. Kalau orang yang punya hutang banyak untuk modal usaha itu tidak termasuk goreng. Goreng itu untuk yang hutang sana sini, hanya sekedar untuk beli beras, beli bahan makanan pokok. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Ini Quran surat At-Taubah, dasar dari mustahik zakat. Gambarannya seperti itu. Penyaluran zakat fitrah itu pada akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Hikmah zakat fitrah ini hikmahnya membersihkan jiwa, memenuhi perintah Allah. Karena ini kewajiban perintah Allah, kita diwajibkan untuk berzakat, maka pahalanya sangat besar. Itu sebagai wujud ketakwaan juga. Membantu sesama, orang yang fakir, miskin, tadi kesulitan untuk makan, jadi terbantu. Memeratakan ekonomi, menyenangkan fakir miskin saat Idul Fitri. Sekarang kita bagi kelas ini ke dalam 3 kelompok seperti kemarin, kelompok muzaki, amil, dan mustahik. Sekarang mulai dari Mas Badra. Ada lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Silakan diisi, dikerjakan. Untuk kelompok amil, untuk kelompok mustahik. Silakan dikerjakan lembar kerja itu untuk masing-masing kelompok. Nanti kita akan simulasikan bagaimana caranya menyalurkan zakat. Ada kesulitan? Di keluargaku ada ayah, ibu, adik, dan kakak, maka zakatnya berapa kilogram? Berarti ada berapa orang? Di keluargaku berarti ada aku, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. 5 berarti carikan 2,5. Ada 6 anggota keluarga, 6 kali 2,5. 15, betul. Sini kita simulasikan. Dari muzaki membawa beras, jadi kamu harus mengatakan saya berzakat untuk keluargaku 25 kg beras. Yang amil harus mengatakan saya terima. Tuh Mas Daniel, kelompok amil silakan dihitung dapat berasnya berapa kilogram, terus jumlah mustahiknya berapa. Itu dilihat dari kelompok mustahik ada berapa orang. 6. Berarti dibagi jumlah beras yang didapat dibagi jumlah mustahik. Bagaimana cara terbaik menyalurkan zakat? Cara terbaiknya menyalurkan zakat bagaimana? Berarti diantarkan. Itu ya, diantarkan ke mustahik. Ya, diserahkan. Ini zakatnya. Nah, sekarang yang pertanyaan dari kelompok mustahik. Jika beras yang diperoleh ini dijual lagi untuk beli HP? Tidak. Nah, dari sini setelah disimulasikan kalian jadi lebih paham harapannya tentang bagaimana cara menghitung zakatnya.
terus menyalurkannya ke amil, amil menyalurkannya ke mustahik. Dari muzaki perlu diingat, beras yang disalurkan adalah beras yang sehari-hari kalian masak. Kalau kalian sehari-hari masaknya itu pakai beras rojo lele misalkan, maka kalian harus zakatnya dengan itu. Jangan memakai beras yang kualitasnya lebih jelek, jangan sampai. Pakai minuman apa maksudnya? Nggak boleh. Zakat itu berupa bahan makanan pokok, nggak boleh pakai minuman. Ya. Dari kelompok muzaki paham? Itu nanti simulasinya tinggal kita buat bergantian. Dari amil paham? Dari apa? Kelompok yang mustahik paham? Baik, terima kasih banyak atas simulasinya, luar biasa penampilannya. Kalian semuanya patut diberi apresiasi. Kita bareng-bareng mengapresiasi diri kita masing-masing dengan apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, luar biasa. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Gimana, sudah Mas Fauzi paham dengan materi hari ini? Tadi zakat itu menggunakan apa? Makanan pokok. Kalau kita zakat dengan berarti dengan beras. Besarnya berapa tadi zakatnya? 2,5 kilogram. Dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa lebih memahami. Kalaupun zakat itu harus dengan bahan makanan pokok. Ya, kalau ada zakat yang menggunakan uang itu diperbolehkan, tapi harus lewat amil dan amil membelanjakan uang tersebut untuk beli beras. Jadi yang ke mustahik harus tetap berupa beras, tidak boleh berupa uang, jangan sampai berupa uang. Tadi sudah paham, lanjut berikan kita lembar evaluasinya. Lembar evaluasi hari ini untuk mengukur tingkat kepahaman kalian. Untuk referensi pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Manfaatnya apa? Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini kalian jadi paham enggak dengan cara zakat fitrah? Ketentuan zakat fitrah? Ada kesulitan enggak ya di pembelajaran? Ada yang belum paham? Besok ketika praktek langsung, besok di bulan Ramadan, usahakan kalau bisa kalian ikut ketika penyaluran zakat fitrah. Ikut orang tua kalian, ikut ayah atau ibu kalian ketika penyaluran zakat fitrah. Nanti kalian akan lebih memahami tentang zakat fitrah itu sendiri. Untuk ketentuan zakat fitrah dan juga hikmahnya, tadi ketentuannya yaitu kalian telah paham ya, Mas Nabian paham tentang ketentuan zakat fitrah. Terus kalau Pak ditanya tentang hikmahnya apa tadi? Hikmahnya zakat fitrah berpahala. Terus apa lagi? Hikmahnya menyucikan jiwa. Apalagi
Untuk mustahik tadi akan sangat membantu kebutuhan dasarnya, akan menyenangkan orang lain akan menyenangkan mustahik ketika hari raya Idul Fitri. Saya kira ini sudah selesai. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang zakat mal atau zakat harta benda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari pembelajaran hari ini kami cukupkan sampai sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa atau membaca hamdalah bersama-sama untuk pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.